legitimator atau dasar dari kita harus ikhlas dan tanpa ada niat apapun selain Allah di dalam aktivitas ibadah yang kita lakukan adalah hadis Nabi berbunyi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saudara dan saudara sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah kali ini kita akan melanjutkan ke hikmah ke-44 yang masih ada kaitan langsung dengan hikmah ke-43 yang sudah kita ulas pada pertemuan yang lalu. Lebih kepada legitimasi ya, atau lebih pada pijakan. Mengapa di hikmah ke-43 kemarin Ibnu Athaillah menyarankan dengan sangat agar kita harus beranjak dari hal-hal yang duniawi menuju ke yang menciptakan atau yang mengadakan duniawi. Hikmah ke-44 merupakan kutipan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kita awali dengan membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallama faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi fafham qaulahu sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin. Saudara sekalian, wandur lan ningali sapa sira. Di sini bukan hanya sekedar melihat ya, dalam konteks hanya sekedar melihat, tapi suruh berpikir dan juga merenungkan ya. Ila qolihi maring dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman utus sapa orang kanat ono apa hijratu hijraiman oneku ilallahi maring Gusti Allah wa Rasul dan utusane Gusti Allah ay bil qasdi wan niyati, hijrahnya dengan niat karena Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu mongko utawi hijraiman iku ilallahi wa rasulihi. Ya, hijrahnya ya betul-betul karena Allah dan karena Rasulnya. Fil waqi fahiyya mahmudatun muqtadin biha. Jadi betul-betul terpuji orang yang melakukan hijrah gitu ya, karena Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, waman kanat hijratuhu ilallahi waman kanat hijratuhu ila dunya. Waman uta sapane wong kanat ana apa hijratuhu hijrahe man, barang siapa yang hijrahnya ila dunya karena duniawi ya. Yusibuha kang bakal nekaaken atau nyampeaken atau nyentuh hak ing hijrah gitu ya. Awim ru'atin atau karena wanita gitu ya. Ya tazawwaju kang bakal kang arep ngerabi sapa man hak ing imro'ah. Barang siapa yang hijrahnya karena sesuatu ya. Di sini itu karena duniawi ya, mungkin karena kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang lain lah, kira-kira begitu ya. Yang selain karena Allah dan Rasulnya ya dalam konteks hadis ini, atau karena wanita yang dicintai begitu ya, ikut hijrah karena wanita yang dicintai ikut hijrah kepada baginda Rasul pada saat itu gitu ya. Fa hijratuhu mongko ta hijrah iman iku ila ma hajaru ilahi. Ya, dia akan mendapatkan predikat atau derajat hijrah sesuai dengan apa yang diniatkan tadi, itu semata-mata karena duniawi atau semata-mata karena wanita yang hendak
dinikahi tadi itu. Sama sekali tidak ada kemudian derajat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Fafham mau pemahamono sapa sira. Pahamilah ya. Qaulahu alaihi salatu wasalam, dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ammal lan ngangen-angen sapa sira hadzal amra ing kila perintah ing kunta yen to ana sapa sira one ku dzafahmin wong kang duweni pemahaman. Apa maksudnya? Saudara dan saudara sekalian yang saya hormati, ini adalah legitimator bahwa Ibnu Athaillah ketika mengingatkan kepada kita agar kita niatkan semua aktivitas positif, ya, ibadah yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain itu ada dua kategori, sebagaimana disinggung dalam hikmah ke-43. Satu karena riya, karena ingin mendapatkan pujian, itu ekstrim. Mungkin orang bisa menghindari ini dengan sangat mudah, begitu ya. Tapi yang kedua, amal perbuatan atau ibadah yang dilakukan karena ingin mendapatkan balasan, ingin mendapatkan reward dari Allah. Apakah itu balasan pahala yang sekian kali lipat, beratus-ratus atau beribu-ribu lipat misalnya, begitu ya. Atau juga karena ingin mendapatkan derajat ya yang mulia di hadapan Allah. Dua kategori ini itu dicela ya dalam perspektif tasawuf tadi itu. Nah, legitimatornya adalah hadis yang tadi mengatakan, mengilustrasikan peristiwanya hijrah Kanjeng Nabi dengan para sahabat atau dengan para pengikutnya tadi. Barang siapa yang menghijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan peringkat atau derajat hijrah karena Allah dan Rasul, alias betul-betul semata-mata karena Allah, ikhlas dan bentuk pengabdian kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lain. Sebaliknya orang yang hijrahnya karena sesuatu yang sifatnya duniawi, apapun itu, gitu ya, dalam peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi, atau dengan ilustrasi karena wanita yang hendak dinikahi ini, ya kualitas hijrahnya, kualitas aktivitas hijrahnya tadi yang meskipun mulia, ya, aktivitas hijrah yang dilakukan ternyata ya tidak ada artinya apa-apa karena hanya mendapatkan sesuatu yang sesuai yang diniatkan tadi, semata-mata karena duniawi atau wanita yang akan dinikahi. Penjelasannya begini, saudara sekalian yang saya hormati, yakni anna fi hadzal hadithi tanbihan alal ma'nal madhkuri wa maudhi'il i'tibari. Ya. Anna fi hadzal hadithi satemene iku tetep ing dalam hadis iki, ya. Sesungguhnya di dalam hadis ini tanbihan, ada peringatan, ya. Alal makna, atas maksud, ya, atau makna alal makna al-madhkuri ing atase makna kang wis den sebut. Yakni Ibnu Athaillah atau Asyarqawi lebih tepatnya sebagai pensyarah dari Al-Hikam, beliau mengatakan a'ni fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Kita diminta untuk berpikir sekaligus merenungkan redaksi hadis fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi tadi. Hindarilah, begitu ya intinya, niat-niat untuk melakukan ibadah, niat-niat untuk melakukan aktivitas kebaikan tadi itu dari dua hal. Satu, riya. Yang kedua adalah ingin mendapatkan balasan atau ingin mendapatkan reward dari Allah. Jadi ini tentu tahapan yang sophisticated, ya, tahapan yang menurut saya melampaui batas-batas syariah, begitu ya. Kalau selama ini mungkin kita rajin melakukan ibadah karena ada informasi kita sholat malam pahalanya sekian, kita sedekah dilipat gandakan pahalanya segala macam, bolehlah itu sebagai pendapat, sebagai pemula, begitu ya. Kita mungkin menjadi orang yang menjadi orang yang dermawan itu kan butuh pembiasaan dan butuh belajar. Awalnya mungkin susah, lalu kemudian dilakukan mungkin dengan setengah hati, lama-lama bisa ikhlas, tapi kemudian masih tetap terobsesi gitu ya, dengan sedekah sekian kita akan mendapatkan pahala sekian banyak. Saran dari ajaran tasawuf, ya khususnya dalam Al-Hikam di hikmah ke-44 ini, jauhkanlah niatan-niatan yang seperti itu. Jadi semua dilakukan hanya semata-mata karena Allah, bukan karena apapun yang lain.
Fa inna ma'nahu annahu la nusibu lahu minal wusuli wal qurbi alladhi hadha bihi man hajaru ilallahi wa rasulihi. Jadi pengertiannya, makna yang bisa kita petik begitu ya, bahwa orang yang kemudian menginginkan bisa wusul kepada Allah. Jadi dalam dunia tasawuf sekali lagi gitu ya, terminologi yang dipakai adalah murid, salik, rohil, ya sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang sudah begitu ya. Ini bermakna satu, yakni orang yang sedang berjalan ya, mendekatkan diri kepada Allah. Cara untuk kemudian yang bisa ya, menurut perspektif ilmu tasawuf ini yang bisa menghantarkan kita bisa wusul kepada Allah itu adalah dengan tadi membersihkan diri, meniatkan diri, apapun yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, oleh karena itu sekali lagi saudara sekalian yang saya hormati, mungkin ini tidak mudah. Tapi yakinlah bahwa ketidakmudahan itu menjadi tantangan. Ketidakmudahan itu menjadi sebuah arena bagi kita sekalian untuk lebih bersungguh-sungguh gitu ya. Bahwa wusul kepada Allah gitu ya. Yang merupakan salah satu terminologi atau satu peristilahan ya dalam dunia tasawuf ya, merupakan tujuan dari orang yang melakukan salik ya atau yang berproses diri tadi itu, disarankan agar banyak melakukan koreksi diri sekaligus banyak melakukan introspeksi diri agar perjalanan-perjalanan yang dia lakukan ini betul-betul bisa bersih, ikhlas dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi ketika kita banyak melakukan introspeksi, banyak melakukan evaluasi diri, mudah-mudahan makin hari makin baik dan kedewasaan kita ya di dalam melakukan ibadah kepada Allah itu makin juga bisa kita wujudkan. Karena kalau kita masih belum beranjak ya dari beribadah hanya karena ingin pahala, hanya ingin karena reward, ya itu kan bisa kita analogkan dalam perspektif tasawuf sebagai ibadahnya orang yang belum dewasa. Sehingga dengan kita mendalami gitu ya al-hikam khususnya di hikmah ke-44 ini mudah-mudahan menjadi sarana kita mampu melakukan pendewasaan diri dalam berproses diri menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.